Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pengajian Ramadan Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, kita bertemu lagi di episode berikutnya untuk melanjutkan pengajian kitab Ad-Difa' 'Anil Wathon karya Kiai Haji Muhammad Sa'id Ridwan. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bacakan Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya kepada muassis Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai, dan juga tentunya kepada penulis kitab ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daruriyatul Islam ilal jama'ati fi watonina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya atau urgensi Islam untuk melakukan persatuan umat Islam di negeri ini. I'lam annal islama huwa ad-dinu al-haqqu allazi ya'lu wa la yu'la alaih kama tahaqqaqna wa taqadna wa amanna dzalika min ghairi raibatin lakin fi tahqiqi iqamatihi wa himayatihi wa nashrihi la yatimmu wa la yastaqimu illa bi iqamatil jama'ah ala sabili ittihadil ummah wa hifdzi anfusihim wa uqulihim wa aradihim wa amwalihim allati tandariju tahta mura'ati maqasidis syariah wa masalihil khalqi allati ahda minasyari'i al-muhafadzata 'alaiha. Ketahuilah, kata penulis kitab ini, bahwa Islam adalah agama kebenaran yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi, yang agung, yang luhur, serta tidak ada sesuatu pun yang bisa mengunggulinya, yang bisa menandinginya. Hal ini sebagaimana kita yakini, kita imani kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun, min ghairi raibatin. Hanya saja, kata penulis kitab ini, lakin fi tahqiqi qomatihi, untuk benar-benar bisa menyatakan, untuk bisa membuktikan hal itu, wa himayatihi, menjaganya, wa nashrihi, kemudian mendakwahkannya, la yatimmu, tidak bisa sempurna, wala yastaqimu, dan juga tidak bisa berdiri, tidak bisa illah biqomatil jamaah, kecuali dengan adanya iqomatil jamaah, dengan adanya dukungan dari kelompok-kelompok umat Islam itu sendiri. Dengan cara apa? Ala sabili ittihadil ummah, melalui persatuan umat Islam itu sendiri. Wahid di anfusihim, kemudian menjaga jiwa dari diri orang-orang mukmin itu, wa uqulihim, kemudian menjaga akalnya, menjaga akal sehatnya, wa aradihim, menjaga harga dirinya, wa amwalihim, menjaga hartanya, allati tandariju tahta muru'ati maqasidis syariah, di mana kesemuanya itu bagian dari menjaga maqasidus syariah, wa masalihil khalqi, dan kemaslahatan manusia, allati ahada minasyari' al-muhafadz, di mana ini semua telah dijanjikan oleh asyari'. Idza utliq walafdhu syari', berarti al-haqiqah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dalam fikih itu disebutkan kalau asyari' ini majaznya secara metafor, itu yang ditujukan, apa yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, di sini penulis kitab ini menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga maqasidus syariah umat Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip universal dari syariat itu sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab usul fikih yang pernah dicetuskan oleh Imamul Haromen, Imam Al-Juwaini, guru dari
Imam Al-Ghazali yang membagi maqasid syariah itu menjadi 5 prinsip. Kemudian oleh muridnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali membagikan 5 prinsip dasar tadi dipetakan lagi menjadi 3 hal: daruriyah, kemudian hajiyah, dan tahsiniyah. Ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa ajaran-ajaran syariat itu tidak bisa dilepaskan dari 5 prinsip dasar itu. Apa 5 prinsip dasar itu? 5 prinsip dasar itu adalah hifdzuddin, menjaga agama yang kemudian oleh beberapa pakar maqasid kontemporer dimaknai sebagai bagian dari kebebasan beragama. Kemudian hifdzul nafas, menjaga jiwa, menjaga menjaga diri, menjaga hak hidup, diberikan hak manusia itu harus diberikan kebebasan untuk hidup, diberikan hak hidup. Kemudian ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzul irdi, menjaga harga diri, dan juga hifdzun nasal, menjaga keturunan. Wa qad rawa an-Nu'man ibnu Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sahabat an-Nu'man ibnu Bashir pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqah azabun. Kalau berjamaah itu, berkelompok itu adalah sebuah rahmat. Berorganisasi, bernegara, dalam konteks ini adalah kita yang membincangkan sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kitab ini konteksnya adalah dalam konteks kenegaraan, dalam konteks berbangsa, bahwa al-jamaah dalam hal ini adalah berbangsa dan bernegara, itu adalah rahmatun. Wal furqah, dan tercerai-berai, terpisah menjadi kelompok-kelompok, ini merupakan azabun, sebuah siksa. Kemudian diteruskan, waqbarul jama'ati waqwaha fi bina'id daulah allati hiya awwalu khutwatin amalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarati fayabni fihal mu'akhata bainal muhajirin anfusihim wa bainal muhajirina wal ansar wa katabal ittifaqiyah al-'amah bainahu wa bainal yahudi wa bainal musyrikin. Ditegaskan oleh penulis kitab ini bahwa kelompok yang paling besar, jamaah yang paling besar, waqwaha, dan yang paling kuat fi bina'id daulah, dalam membangun negara itu adalah ya awwalu khutwatin, yaitu permulaan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Fayabni fiha al-muakhata, di mana Nabi, kata penulis kitab ini, di Madinah membangun al-muakhah, membangun persaudaraan. Antara siapa? Bainal muhajirina anfusihim, di antara kelompok-kelompok muhajirin, yaitu al-murad bil muhajirin itu adalah orang-orang yang aslinya bukan penduduk Madinah, kemudian hijrah ke Madinah, itu al-muhajirin. Wa bainal muhajirina wal ansar, juga membangun persaudaraan antara kelompok muhajirin dan kelompok ansor. Kelompok ansor itu berarti warga asli Madinah. Kemudian di samping membangun persaudaraan, Nabi antar kelompok muhajirin dan ansor, wa kataba al-ittifaqiyah al-'amah, menurut penulis kitab ini menjelaskan bahwa di samping itu Nabi juga menulis atau membuat kesepakatan-kesepakatan umum, kesepakatan-kesepakatan publik, bainahu, di antara Rasul, wa bainal yahud, dan juga dengan di antara Rasul dengan kelompok Yahudi, wa bainal musyrikin, dan kelompok-kelompok musyrik. Ini menurut saya menarik untuk kita pelajari lebih jauh. Kita rujuk buku-buku sejarah misalnya, kenapa penulis kitab ini memisahkan terma al-yahud dengan terma al-musyrikin. Kenapa harus dipisahkan bainal yahud wa bainal musyrikin, bainahu wa bainal yahud wa bainal musyrikin? Karena kitab ini kitab yang ringkas, tentunya penjelasannya juga sangat singkat. Dan ini untuk mengetahui lebih jelasnya ya harus kita buka kitab-kitab yang
lebih panjang penjelasannya tentang tarikh Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Wa haqiqatud daulati allati hiya ibaratun 'anil jama'atil 'ammah tariqatun siyasiyatun wa wasilatun muqarrabatun ila tatbiqil masalih allati ru'iyat fi syari'ati lil ibad fi 'ajili dunyahum wa akhiratihim. Hakikat bernegara menurut kitab ini, negara sebagai istilah sebuah kelompok yang memiliki rasa kesukuan, rasa kebangsaan yang sama, solidaritas kebangsaan, solidaritas kesukuan dan sebagainya yang sama. Ini adalah hakikat negara. Itu thariqatun siyasiyatun, sebuah metode politik, wasilatun muqarrabatun ila tatbiqil masalih, di samping metode berpolitik juga sebuah wasilah, sebuah perantara, media mendekatkan atau mencapai untuk memperoleh kemaslahatan dan kemaslahatan allati ru'iyat fi syari'ati lil ibad, di mana kemaslahatan ini jelas dijaga oleh syariat itu sendiri bagi hamba, bagi manusia. Fi ajili dunyahum, baik kemaslahatan itu kemaslahatan yang bersifat duniawi, yang bersifat segera seperti kemaslahatan duniawi, wa akhiratihim, dan juga kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu, kata penulis kitab ini akhirnya, fa wujubu iqamatid daulati li ajli wujubi iqamatil masalih bainal ummati li anna lil wasail hukmul maqasid kama huwa muqarrarun fil qawaid al usuliyah. Maka kewajiban, kata penulis kitab ini, kata Kiai Muhammad Said Ridwan, kewajiban mendirikan negara itu adalah li ajli wujubi iqamatil masalih bainal ummah, karena ada kewajiban untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia. Kenapa? Karena dalam kaidah-kaidah usul fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid, bahwa media atau perantara atau pengantar yang mengantarkan kepada sebuah tujuan, maka hukum pengantar atau media itu adalah sebagaimana hukumnya tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, maqasidnya adalah iqamatul masalih, wasailnya adalah iqamatud daulah. Dengan demikian, iqamatud daulah itu adalah kemaslahatan atau kebaikan yang sama sebagaimana kebaikan dari iqamatul masalih itu. Nah, untuk kaidah lil wasail maqasid ini teman-teman bisa merujuklah kitabnya Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam yang berjudul Qawaidul Ahkam di Masalihil Anam. Ini kebetulan ada di depan saya, ini kitabnya. Ini di sini Syekh Izzuddin bin Abdussalam dengan sangat baik menjelaskan tentang bagaimana wasilah atau perantara atau media yang mengantarkan kepada sebuah tujuan, ini hukumnya seperti apa, lil wasail hukum maqasid itu seperti apa. Ini teman-teman bisa membaca kitab ini, kitab karya Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Kemudian wa'lam anna ad-daulata la yumkinu an tanhadhu wa taquma illa bi wahdatil ummati fil mujtama'il madani min kulli tawaif wala tujadu illa ala asasin wa qawaninat tifaqiyah tawahhadat 'alaiha 'amatul ummati fi kulli kitratin min nahiyatil buldan allati tandariju tahta tilka daulah min ghairi i'tibari fariqin bal takunu asyiratan bainahum fi nash'atil ukhuwah al-wataniyah allati yashuddu ba'duhum ala ba'din fi bina'id daulah al-qawiyyah. Ketahuilah, kata Kiai Muhammad Said Ridwan ini, anna daulah, bahwa negara itu tidak mungkin bisa bangkit antan habdo, tidak mungkin akan bisa bangkit watakuma, dan juga bisa berdiri, bisa independen, bisa berdaulat dan seterusnya, illa kecuali
biwihdatil ummati, kecuali dengan persatuan umat, persatuan bangsa, fil mujtama' al madani min kulli tawaif, dari setiap elemen bangsa itu sendiri harus ada persatuan, wahdatul ummah. Wala tujad illa ala asasin, kemudian tidak bisa ditemukan wahdatul ummah atau nuhudud daulah ini wa qawanin ittifaqiyat tauhid alai amatun fi kulli kitram yahdul ala tilkal daulah min ghairi tibari farikin bal takunu asuratan bainahum, tidak mungkin akan tercapai itu. Makanya harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Ya sebagaimana dalam konteks negara Indonesia ini sudah sangat tepat sekali, ada Bhinneka Tunggal Ika, itu ada keragaman dalam kesatuan itu. Bagaimana tidak mungkin sesuatu yang berbeda itu disatukan, tapi perbedaan itu sesuatu yang niscaya, yang pasti terjadi. Lalu bagaimana mengembas perbedaan itu? Itu yang menjadi PR bangsa ini. Nah, ini kemudian bahwa persatuan umat ini harus diciptakan, harus terwujud, karena untuk menumbuhkan al-ukhuwah al-wataniyah, solidaritas kebangsaan, di mana antar satu suku dengan suku yang lainnya saling menguatkan, fi bina'id daulah, untuk membangun negara yang kokoh, yang kuat. Wa yu'awinuna fi salamatil hayat al-insaniyah al-amaniyah wa fi wujuhil birri wal khairi li ajli tahqiqi masalil ummah ala sabilil ammah wa laysa mahsuran fi huquqil muslimina faqat, lakin yashtamilu fi huquqi ghairihim minal kuffar min ahli daulah jami'an kama huwa tariqatu manhajid da'watin nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin fahiya ahammu ma qama bihin nabiy alaihi salatu wassalam. Ini menarik. Penulis kitab ini juga menunjukkan bahwa solidaritas kebangsaan ini dibangun tidak hanya berdasarkan sentimen keagamaan. Artinya bangsa yang terdiri dari berbagai ragam agama dan kepercayaan dan keyakinan ini semuanya harus saling bahu-membahu untuk membangun bangsa ini. Tidak bisa tidak, kata penulis kitab ini, walaysa mahsuran fi huquqil muslim, tidak hanya terbatas bagi haknya orang-orang muslim saja, lakin yashtamilu fi huquqi ghairin, tapi juga mencakup atau meliputi pada hak-haknya orang-orang kafir min ahli daulah, dari bangsa ini, jami'an, semuanya. Ini sebagaimana dicontohkan dengan baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Ini kata penulis kitab, kata Kiai Muhammad Said ini, fahiya ahammu ma qama bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sesuatu yang sangat penting yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhasil annal Islam la yatimu illa bil jamaah, wal jamaah la tastaqimu illa bi wahdatil ummah, wa wahdatul ummah la tujadu illa bil qawaninil lati ijtama alaihi afidatul ummah. Kesimpulannya bahwa Islam tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan, kejayaan lagi kecuali dengan jamaah, kecuali dengan cara berorganisasi. Dalam konteks hari ini, dalam konteks kitab ini adalah kecuali dengan berbangsa dan bernegara. Wal jamaah la tastaqimu illa biwahdatil ummah, sementara negara tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kecuali dengan adanya persaudaraan umat manusia. Wa wahdatul ummah la tujadu illa bil qawanin allati istama alaihi afidatul ummah, dan persatuan umat ini tidak akan terjadi, tidak akan berhasil kecuali dengan dasar-dasar yang membuat umat ini ikut terlibat di dalamnya.
Dengan demikian fayajibu ala kulli ahadin minna ay ar-ra'ya, apa yang wajib, iqamatul jama'ati wad daulati wal imamah li ajli himayati watonina wa mahabbatina fihi. Wajib bagi kita semua sebagai rakyat itu iqamatul jama'ah wad daulah, jadi membangun kelompok, membangun negara, wal imamah, mengangkat pemimpin, di ajli, untuk apa? Untuk menjaga bangsa kita ini, wa mahabbatina, dan mencintai fihi, dan mencintai negara ini. Kenapa? Li annal waton, karena negara, huwa maudhi'u hayatin, karena negara menurut kitab ini adalah tempat hidupnya kita, tempat kehidupan kita di sini itu adalah al-waton. Wa manzilu iqamatina, dan rumah di mana kita berdiri pada hari ini. Wa ahlina, keluarga kita, wa auladina, anak-anak kita, wa ikhwanina, saudara-saudara kita, walasiyaman huwa mahalun nasyati dinina, apalagi negara itu adalah tempat berkembangnya agama kita, wa nashri da'wati syariatina, dan menyebarkan dakwah syariat kita, wa ila'i kalimati rabbina, kemudian bagian dari ila'i kalimati rabbina, menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan amanat dan pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada kita semua. Wa kadzalika ad-difa anhu. Kalau dengan demikian menjaga negara itu konsekuensinya adalah ad-difa anhu, harus mempertahankannya, min kulli syai'in, dari setiap hal yang yuhaddidu amnahu, yang merusak keamanannya, wastiqrorohu, wasalamatu ahlihi, wasa'adatihim. Kita harus bisa menjaga stabilitas negara ini dari unsur manapun, dari apapun yang akan merusak keamanan republik ini, yang dapat merusak keselamatan warganya, keselamatan bangsanya, keselamatan rakyatnya, wasa'adatihim, dan kebahagiaan-kebahagiaannya. Fa ahlu biladina minal muslimin, maka ahli bilad, bangsa Indonesia yang dari kalangan muslimin ini, kenapa menjaga, harus mempertahankan negara ini, adalah fali syafaqatina li imanihim wa ta'kidi syariatihim, karena rahmat atau kerahmatan kita, karena keimanan kita serta menguatkan syariat kita. Kenapa harus ad-difa anhu bagi umat Islam itu? Ya karena li syafaqatina li imanihim wa ta'kidi syariatihim. Sementara untuk orang-orang yang non-muslim, wa amal kafiru fali roja islamihim, orang-orang kafir, kita harapkan mereka, kita doakan, kita harapkan mereka untuk masuk Islam. Wa yanatihim, serta mereka diberikan petunjuk, ila hidayatihim, diberikan pertolongan agar mereka mendapatkan hidayah. Walih dijanina fi taqwiyati biladina ma'ahum, karena itu juga kita membutuhkan untuk menguatkan negara ini, ma'ahum, bersama-sama dengan mereka. Fal muslimu wal kafiru la farqo fid difa'i anil waton. Ini luar biasa sekali. Orang muslim maupun yang non muslim, la farqo fid difa'i anil waton, tidak ada bedanya dalam membela tanah air. Qala al-alimu al-allamah mufti Dimashq Suriah Asy-Syaikh Muhammad Adnan ya'rifu, ini menarik lagi diungkapkan di sini adalah ungkapan dari mufti Damaskus Suriah Asy-Syaikh Muhammad Adnan. Beliau mengatakan, ya'rifu qimatal watoni man yaro watonuhu yuhaddam wa yudmar, atau wa yudammar, ya, yang takalabat alaihil umam wa tahawwala ila sahati harbin durusin la tabqu wa la tadar. Nilai sebuah bangsa itu dapat diketahui ketika, atau bagi orang yang melihat negaranya hancur porak-poranda,
yang yuhaddam yang dirusak, kemudian yudambar yang terpecah belah dan seterusnya. Takala batalih umam yang dimana umat-umatnya saling bermusuhan, saling bertikai. Watahawal ila saati harb, dan dalam di kondisi-kondisi perang dan sebagainya. Tidak ada keamanan, tidak ada keamanan tidak terjamin dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu orang akan dapat mengetahui nilai dari sebuah negara, nilai sebuah persatuan bangsa. Juga disampaikan ya'rifu qimatal watan man yaru al-ardu fi baladihi qad subagat atau subigat bilaunid dami wa ushisha fi rubiha hurabul maut wal khurrab. Orang-orang yang juga yang bisa dapat menilai, yang bisa mengetahui, merasakan bagaimana pentingnya negara aman itu adalah orang yang melihat negaranya dilumuri oleh launidam, dilumuri oleh darah, yang kemudian juga di sini rumahnya tidak aman, banyak orang-orang yang mati tidak semestinya dan seterusnya. Ya'rifu qimatal watan min ahlihi musyridina fi asqa'il ardi yaktatuna azl wa yaftarishuna alhuwan wa yamda'una almur wasubr. Juga orang-orang yang bisa mengetahui nikmatnya negara aman, nikmatnya berbangsa yang baik, yang ada persaudaraan kebangsaan, itu adalah orang-orang yang sudah dalam kondisi tercerai-berai. Ini sepertinya Syekh Muhammad Adnan ini sedang menjelaskan betapa pilunya saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana itu, yang dalam kondisi perang, dalam kondisi berkecamuk dan sebagainya, itu sangat merindukan adanya negara yang aman, rasa kebangsaan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatal watan lima waqafa yukhatibu Makkatal Mukarramah yaumal hijrati yanzuru ilaiha wa yukallimuha ka'annaha tahissu wa tasma' wa innaka la habbil biladallah ilayya walaula an ahlaka akhrajuni minka lama kharajtu. Ini yang terakhir, kata penulis kitab ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mencintai tanah air. Pada saat kapan? Pada saat beliau khutbah di Makkah Al-Mukarramah pada saat hijrah ke Madinah. Beliau melihat yukallimuha, ngomong-ngomong atau ya khutbah kepada mereka, kemudian menjelaskan bahwa saya itu sangat mencintai terhadap biladullah. Walaula an ahlaka akhrajuni minka lama kharajtu. Kalaulah, kata Kanjeng Nabi, jadi ketika Kanjeng Nabi itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi bersabda bahwa andaikan saya tidak diusir oleh penduduk Mekah ini saya tidak akan keluar dari negeri ini. Maksudnya dari kota Makkah itu, sebuah kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena dalam kondisi diusir seperti ini, akhirnya saya harus pindah. Kalau seandainya tidak dalam kondisi seperti itu, tidak ada pengusiran, saya tidak diusir, saya tidak dimusuhi, tidak diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, saya tidak akan pernah pergi dari kota Makkah. Ini interpretasi dari penulis kitab ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan Nabi terhadap Mekah itu sangat luar biasa. Ini bagian dari hubbul watannya Nabi terhadap Makkah Al-Mukarramah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi kitab ini saya membacakan satu poin, satu subbab. Sebelum pada malam hari ini kita membacakan Daruriyatul Islam ilal Jamaah. Jadi penulis kitab ini memberikan argumentasi tentang bagaimana kebutuhan umat Islam untuk membangun negara, kepentingannya seperti apa, mencintai tanah air seperti apa, dan sebagainya. Kemudian nanti di pengajian berikutnya akan dijelaskan tentang hakikatul difa' anil waton. Apa sih maksud dari membela tanah air itu?
Nanti penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya kira dicukupkan sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.